Salam, selamat pagi teman. Wah, puji Tuhan, Cuantau diberikan kesempatan untuk menemani adik-adik semua dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu GKTB. Puji Tuhan, di hari yang baru ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk ada. Dan pada pagi hari ini, Cuantau akan menyampaikan renungan harian bagi semua adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, di Indonesia ini kira-kira siapa saja yang bertugas untuk menjaga keamanan kita sebagai warga negara Indonesia? Ayo, ada yang tahu enggak? Ya, benar, ada tentara, ada polisi, kemudian ada siapa lagi? Ada satpam, dan juga ada orang-orang yang bertugas di bagian pihak-pihak keamanan. Mereka bertugas untuk menjaga semua kita supaya tetap aman. Kalau di rumah ada mama papa, ada koko, ada cece yang bertugas untuk menjaga kita supaya kita tetap bisa merasakan keamanan. Tetapi Cuantau mau tanya dulu nih, kira-kira tentara, polisi, satpam, atau mama papa, koko, cici, mereka itu terbatas enggak sih? Iya, mereka terbatas, karena walaupun mereka jaga, tapi bisa saja mereka ketiduran. Atau mereka sementara di toilet, buang air kecil, tiba-tiba musuh datang. Ya, enggak bisa jaga dong. Karena mereka sedang di tempat yang lain, mereka terbatas. Nah, tetapi adik-adik, kabar baiknya karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang gagah perkasa, yang akan setia menjaga kita. Dan itulah yang menjadi tema kita pada hari ini. Tuhan penolongku. Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal 121. Cuantau bacakan bagi kita sekalian ya. Adik-adik dapat menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Nah, firman Tuhan tertulis demikian, bahwa Tuhan nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini berbicara tentang Tuhan penolongku. Nah, dari temanya ini dituliskan Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Nah, adik-adik perlu tahu, di Israel pada zaman itu biasanya dalam hari-hari raya tertentu, maka orang-orang Israel di berbagai tempat di seluruh dunia akan kembali ke Israel dan mereka akan menaiki jalan menuju ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu berada di dataran yang tinggi, sehingga mereka berjalan dari bawah menyusuri setiap jalan sampai ke Yerusalem di atas. Dan biasanya mereka akan memuji-muji Tuhan dalam perjalanan mereka, mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan kebesaran Tuhan. Tapi di sisi lain, pemazmur mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini mungkin ada banyak hal yang kita takut. Ada banyak hal yang mengancam kehidupan kita. Tetapi pemazmur berkata bahwa Tuhan itu penolong kita. Karena pertolongan yang datang daripada Tuhan pasti tepat pada waktunya. Karena Tuhan hebat, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan dituliskan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, adik-adik, kita harus bangga, kita harus bersyukur, kita harus bersuka cita. Karena kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan yang hebat, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia setia untuk menjaga kita. Dan adik-adik harus tahu, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat peduli kita. Itu sebabnya apapun yang adik-adik alami, mungkin adik-adik sedang takut kepada sesuatu, atau adik-adik sedang mengalami kesulitan, mungkin di sekolah, mungkin di rumah, atau di mana saja. Ketika adik-adik punya kesulitan, ingat,
adik-adik harus berharap, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pertolongan kita. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Untuk renungan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu sebelum kami menjalani hari-hari kami. Kiranya Tuhan tolong ingatkan kami terus, sehingga apapun kesulitan yang kami alami, kami dapat terus datang berdoa, berharap kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan menolong kami. Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan kami. Tuhanlah yang setia mengasihi dan mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tetap jaga kesehatan dan ingat, jangan abaikan perbuatan kasih kita kepada orang lain supaya Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Contoh berdoa, kiranya Tuhan menolong semua adik-adik. Sampai jumpa esok dalam renungan harian di pagi hari. Dadah.